Tes. Nah, ini kita udah kedatangan lagi nih. Ini adalah Pagani Design, temennya yang kemarin. Kalau kalian inget, ini model Tudor. Tapi kemarin kita kan udah review Tudor Black Bay yang warna hitam. Video linknya kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Nah, untuk yang sekarang kita review Black Bay yang Black Bay banget nih. Yang ikonik dari Black Bay 58 itu kan yang warna ini nih, marun, bezel marun, terus markernya agak vintage vintage gitu kan. Terus di bagian eh apa namanya, angka-angkanya itu dia kotak. Nah, kalau yang bulat kan itu udah kurang ikonik lah, kurang Tudor gitu. Kalau ini Tudor bet cuy ini. Asli Tudor Tudor setudor Tudornya ini. Nah, ini kita mulai dari material. Dia materialnya udah stainless steel 316L. Jadi udah anti korosi, tahan karat. Jadi kalau ada yang bilang, jam tangan ini tahan karat ya Kak," gitu. Biasanya ada yang live-live gitu. Cek dulu materialnya apa. Kalau cuman stainless steel, iya tahan karat tapi krecek-krecek gitu. Panci juga stainless steel kalau kita nggak mau stainless steel doang nih ibaratnya gitu. Harus ada grade-nya 316L begitu, oke. Stainless steelnya 316L minimal itu, Bro. Nah, terus safir ini. Ini tentu dia harus safir, Bro. Nah, ini akan kita cek safirnya, kita panasin dulu. Oke. Nah, sembari kita nanti akan ngecek safir, kita akan lihat lumnya seperti apa sih Bang. Nah, ini dia lumnya itu memakai Super Luminova C3. Jadi karakteristiknya dia hijau. Warna hijau ini lebih terang, lebih gonjreng nih. Sebentar, saya matikan dulu beberapa lampu. Nah, ini kelihatan toh Super Luminova. Nah, ini karakteristik dari Super Luminova C3, Bro. Ini bezelnya. Nah, cakep sekali. Bentuknya itu kayak wajik-wajik banget gitu. Ikonnya Tudor banget. Dari jauh juga udah kelihatan nih gitu. Tudor banget ini. Nah, lihat. Nah, oke. Mantap banget cuy. Nih. Udahlah, kalau ini mah Tudor banget. Tudor juga begini. Udah kayak nggak ada ninggal-ninggalnya sama sekali cuy ini cuy tuh. Loopnya lumayan kuat seperti biasa karena dia jam diver. Ingat ya, ini adalah jam diver. Yang ada bezelnya yang memang murni diver, bukan GMT, karena jarumnya dia jumlahnya hanya 3. Oke, kita nyalakan semua. Nah, oke. Ini untuk dari kacanya langsung akan kita tes di sini. Kacanya dia di rata kanan, Bro. Kacanya selalu ratakan. Wih, jam 12 pas nih, keramat banget ini. Kacanya rata kanan, jadi udah apa namanya? Udah safir plus anti coating, udah the best lah ini. Terus, nah ini biar kelihatan logonya, Bang, logonya nggak kelihatan. Nah, kita pindahin nih jarumnya sekaligus kita kasih tutorial setting tipis-tipis. Oke, seperti biasa untuk setting dia crownnya sudah screw down crown, jadi dia harus dilepas dulu. Ini posisi lock ya, ini posisi lock. Ingat, jadi harus diputar ke belakang dulu. Sama kayak ngendorin skrup. 1, 2, 3, pokok langsung diputar terus sampai dia lock unlock. Nah, kerasa tek gitu udah unlock nih tuh. Kalau unlock nih enteng, udah kayak ke belakang nih loss gitu. Kalau ke depan manual wind atau ngisi daya manual gitu. Nah, untuk setting yang pertama kita tarik sedikit. Nah, ini untuk kalender cuy. Nah, kalender. Untuk setting lagi dan fitur hack, kita harus tarik lagi ke belakang lagi, tek. Nah, itu fitur hack nyala tuh. Karena dia diam tah. Nah, diam. Nah, jadi segini nih tuh crownnya. Fitur hack ready. Sekarang akan kita setting, usahain selalu searah jarum jam. Nah, semisal begini nih. Biar kelihatan logonya. Nah,
Ini bisa dipencet langsung tek, langsung nyala dia. Nah, itu dia. Terus nih, nah ini udah manual winding langsung. Jadi ketika dari posisi paling atas, posisi paling pucuk untuk setting, ketika kita pencet nih, langsung ke pencet tes gitu, langsung ke ini, ke posisi netral, manual wind gitu. Jadi kalau untuk setting tanggal ditarik lagi sedikit gitu cuy. Nah ini langsung akan kita lock lagi. Locknya gimana bang? Nih locknya kita tekan sedikit. Nah kita putar ke depan. Nah tekan sedikit, putar ke depan. Nah udah ngelock nih, tinggal putar doang nih sampai ke lock. Nah gini. Jadi konsepnya adalah gini cuy. Aku kasih gambaran sedikit ya. Konsepnya adalah ini katup nih, apa namanya? Ini case, bentuk ini case kan. Nah, case-nya begini kira-kira. Nah, ini gini. Ini case-nya. Ini crown-nya kan masuk begini. Nah, ini luarnya crown nih. Luarnya crown di sini. Nah, inilah yang ada skrup-nya. Jadi di skrup-nya di sini. Ini yang masuk ke crown. Nah, gitu. Nah, inilah yang dia akan berputar menyekrup. Jadi bagian luarnya ini, nah dua ini yang menyekrup gini tuh, muter menyekrup. Nah begini. Jadi dia memang benar-benar rapat nih begini posisi begitu cuy. Jadi dan di bagian sini itu ada sealnya. Sini ada sealnya. Di bagian dalam sini ada sealnya juga. Tuh ini yang masuk ke setting utama. Nah begini. Jadi sealnya double udah begini. Jadi kenapa dia bisa serapat itu? Karena memang sealnya double begitu cuy. Dan ini akan langsung kita lihat di sini. Ini dia ada tulisan water resist 100 meter. Wih, dialnya ganteng banget sih bang. Aku tuh kayak ini tuh dialnya kayak dial EP tau gak sih? Ya gimana ya? Kayak dial, kalian tahu dial kemewahan. Nah ini adalah dial kemewahan bro. Dia khasnya kayak ada ini loh, kayak dinding yang di ini loh, kayak dinding yang kedap suara tahu nggak sih, kayak gitu. Nah ada teksturnya, jadi dialnya ini ada teksturnya bro, nih lihat tuh, bukan hanya printing ya, dialnya ada teksturnya. Terus di bagian markernya juga applied, dikasih tepian begitu, lumnya hijau ya kan. Wajiknya juga di bagian menit ada gambar wajik, di bagian jamnya juga ada, kayak ikonik banget. Dan ini dia bezelnya sudah ceramic bezel bro, jadi nggak perlu takut berubah warna ya cuy, jangan takut. Ini saya udah pakai Pagani ini 5 tahun, kalian bisa cek ini murni 5 tahun Pagani ini. Kalian bisa cek Pagani yang seperti ini tuh hampir sama yang di review Horologi Story di tahun 2018-an. Dan itu rilis Pagani yang ini nih, yang masih bezelnya 60 klik, yang masih awam banget lah ibaratnya. Ini aja aku ngoleksi ini aja nggak habis-habis bro, bener. Nah lihat, udah scratch lah, dikit-dikit scratch gitu tuh. Udah pemakaian wajar, tapi stainless steelnya aku berani jamin gak bakal korosi bro, begitu. Jadi emang the best. Dan lihat bezelnya, tetep pekat banget. Bezelnya tuh nggak berubah warna sama sekali. Kalau dibanding brand sebelah yang biasanya bezelnya udah baret-baret nggak karuan karena dia aluminium rayap. Nek jarene yang review rumah itu rayap gak tedas, ya bener rayap gak tedas. Tapi kalau alumini ditaruh di jam tangan ya warnanya pudar begitu, karena kan alumini kalau dicat ya catnya nggak ngerembes pasti kan, kayak warnanya pasti beda lah. Beda dengan keramik bro, keramik ini kan pekat gitu kan, karena catnya itu adalah berpadu bersatu dengan batu seramiknya, itu kira-kira begitu konsepnya. Nah jadi warnanya gak bakal pudar. Nah keramik tuh mirip kaca kan mainnya, nah kayak gini warnanya gak bakal pudar bro. Ini mau aku sudah sering jatuh ke santap gak karuan. Jam ini udah melewati jam terbang banyak lah dia ini. Udah aku pakai sendiri dan ternyata mesinnya the best itu. Ini juga mesinnya sama. Ini mesinnya Seiko NH35A Japan Movement, dan ini juga Seiko NH35A Japan Movement. Jadi memang mesin Seiko NH35 ini lah salah satu mesin terbaik. Makanya dia sampai seri NH ini banyak sekali dipakai untuk jam-jam tangan seperti San Martin yang harganya bahkan sampai 5 juta.
Itu dia pakai NH35 bro. Sampai ada yang 7 juta, ada beberapa brand dari Singapura. Wah itu mantep lah itu mesin itu. Terus di sini kita akan coba ukur tipis-tipis ya cuy ya. Kita akan coba ukur tipis-tipis di bagian salah. Ini. Diameter di 42 bro. 42 mm. Ketebalannya di 14,7. Karena apa bang 14,7 lah ini? Domnya ini loh nggak nguati bro. Ini salah satu salah satu rekomendasi koleksi Pagani yang mungkin harus kalian miliki, karena kalian bisa cek pasar Indo. Warna ini itu sulit banget, gak bakal nemu deh kalian. Aku berani jamin gak bakal nemu untuk market Indo yang seperti ini. Dan ini belum ada tuan bro. Kalau kalian langsung pengen sikat, langsung WA sebelah kiri ini langsung sikat, oke? Jadi memang belum ada tuan ini cuy. Terus kita lanjut bagian laknya berapa sih bang? Nih, ini. Laknya di 22. Terus lak to laknya berapa sih bang? Lah ini, lak to laknya ini. Lak to laknya di 48,5. Jadi untuk sekelas 42 mm, lak to laknya itu nggak sampai 5 mm, nggak sampai 50 mm. Itu salah satu yang unik dari ini. Kenapa unik? Karena ini loh, nih tak kasih tahu. Lah ini, dia ini bisa sampai nekuk seperti ini tuh. Tuh, presisi sekali. Nekuknya pas bagian sini tuh. Karena dia pakai konsep yang sudah terbaru, konsepnya di sini tuh. Jadi tekukannya lewat sini langsung spring bar itu. Tuh, jadi bisa begini, gokil ya. Dan ini dia juga sudah exhibition case, screw cashback juga. Jadi udah kelihatan mesinnya di sana dipampang NH35A dipampang punya Seiko. Ada tulisan stainless steel. Baterai 100 meter. Terus ini nih, kalau kalian beli jam-jam tangan murah, pasti aku berani jamin ini nggak pakai baut cuy. Ini udah pakai baut. Nah, jadi dia nanti dapat obeng. Pakai baut, diobeng begitu nih, obeng, jadi diobeng. Jadi ngelepasnya enak nih diobeng, bukan model tusuk ya. Dia sudah tidak model tusuk, jadi model obeng. Dan dia sudah dilengkapi kanan kirinya kayak semacam, kalau kalian tahu kayak banteng, tahu nggak sih? Tank tempur. Nah, jadi dilengkapi sama plat lagi nih sebelah kiri, kanan ini dilengkapi plat lagi. Jadi kalau ini kan biasa nih tuh. Ini Oyster biasa, yang kanan kirinya nggak dilengkapin plat. Lah ini masih dilengkapin plat lagi, plat besi lagi tuh. Bagian sini tuh, kanan kiri. Kayak lebih gagah kan. No, ini ada patek-pateknya nih, patek-patek apa sih namanya? Ada paten-patennya begitu. Jadi memang gagah perkasa sih ini menurutku. Cuman untuk di tangan 17 sampai 19 lingkarnya ini masih masuk bacuy, karena itu tadi lak to lak itu sangat berpengaruh sebenarnya. Jam tangan itu bukan hanya diameter tapi lak to laknya berapa dulu gitu. Kalau lak to laknya kecil, melingkar kalian kecil pun bisa masuk bro, itu dia. Dan ini sama persis dengan Tudor Black Bell 58. Jadi bagi kalian daripada beli jam-jam tangan KW, mending beli yang ori-ori aja gitu. Ini adalah jam tangan original Pagani Design. Original 1000%, oke? Nah, terus di bagian apa namanya? Locknya, di bagian bakalnya ini yang istimewa. Bakalnya ini juga mirip banget nih, tuh. Udah solid banget. Kalau kalian cek nih videoku sebelumnya yang bakalnya San Martin seperti apa, kalian bisa cek. Aku nggak bohong. Kalian bisa cek bakalnya San Martin itu sama kayak gini loh. San Martin yang harga 5 jutaan aja, itu bakalnya sama kayak ini. Dan ini harga murah banget ini, coy. 1 sampai 2 jutaan ini. Bakalnya udah sebegini tuh. Makanya itu aku bilang kenapa aku rekomendasikan untuk harga 1 sampai 2 jutaan. Pagani the best itu ya gara-gara itu. Bakalnya tebal banget. Mana ada Seiko nih amit-amit ya 1 sampai 2 jutaan. Alba deh, Alba atau brand-brand lain bakalnya sekokoh ini. Nih lihat. Sekokoh ini, semantap ini tuh. Tuh. Sistem locknya ngeri nih.
Mantep banget ini, dan finishingnya ini full brush. Full brush ini juga full brush, terus di bagian pinggirnya juga dikasih full brush tuh. Di bagian atas ini juga full brush tuh. Ini jadi dominan sebenarnya brush ya. Karena ya ciri khas jam tangan mewah itu biasanya full brush lah ya. Jadi kalau ini dibandingin ya jauh lebih milih ini saya gitu. Karena ini juga bezelnya udah kayak enak banget nih. Tuh. Udah enak banget bezelnya. Warnanya sih sebenarnya yang bikin Salfok nih warnanya gila sih, ini merahnya kayak merona gitu loh, merahnya merah merona cuy. Jadi kayak beda lah inilah merahnya ya kan. Tes Lum udah, tes Safir udah semua ya. Oh ini nih. Laknya berapa bang? Laknya tadi udah aku bilang di 2 mm ya. 2 mm, ntar kita ukur 22 ini laknya. Ntar. Oh dari bawah aja kayaknya. Nah gini aja. Sulit banget bang. Oh gini nih. Nah nggak bisa. Ukur laknya gini aja. Oh gini. Gimana sih? Gimana sih ukur lak yang ini nih? Sempit ini masalahnya. Ini aja, ini aja. Oh iya 22 laknya 22. Laknya 22 mm cuy. Bisa saya pastikan laknya 20. Jadi kalau pengen beli strap, leather, rubber 22 mm. Kita akan coba on hands nih. Biasanya Bang lupa on hands mulu Bang nih. Langsung hari ini kita akan coba on hands nih. Kita copot jam tangan legend kita nih yang udah umurnya 5 tahun lebih. Kalau nggak percaya kalian lihat dah. Ini masih 60 klik nah, masih begini nah, tuh. Ini menandakan memang sekarang udah nggak produksi untuk yang 60 klik ini, udah lama banget lah, sekarang udah di-upgrade jadi 120 klik semua rata-rata. Dan ini dia ketika dia on hands. Waduh. Lemes bro, kena begini bro nih lihat. Masalahnya nih kalau kita hobi nih kayak lihat beginian juga kayak aduh apa ini gitu kayak mana gitu. Bantalnya itu loh, dial khas kasurnya itu loh, bagus banget nih lihat. Dan ini bezelnya itu agak ngeflat minggir gitu tuh. Bezelnya agak miring satu sama lain. Jadi enak di grip tuh enak tuh. Apa ini bro? Bro finishingnya gila, rapi banget ini. Sumpah aku berani bilang rapi banget. Nah lihat, rapi banget. Ini salah satu bagian desain yang premium ya. Aku kira ini yang full premium nih. Ini barang nih. Langsung bisa meluncur WhatsApp nih. Jangan dong. Iya, meluncur WhatsApp langsung. Siapa cepat dia dapat nih. Kalau kalian pengen model-model lain juga, pakai desain model lain, gambar apa aja kalian bisa langsung share ke WhatsApp. Semua bisa diambilkan di pabrik, oke. Semua bisa didiskusikan dan dibicarakan. Asal yang kalian cari itu adalah produk ori. Pertama itu aku gak jualan jam KW sekarang. Kalau dulu mungkin pernah ya aku jualan jam KW gitu. Terus yang kalian pengen itu harus jam tangan yang nggak mudah pecah, ibaratnya yang udah safir segala macem. Nah itu yang nggak karatan gitu. Kalau kalian cari jam yang karatan murah-murah, mohon maaf aku nggak jual gitu. Terus yang dia udah water resist, jadi udah water resist, udah siap renang, udah siap hujan-hujanan, medan tempur nih udah siap. Nah itu bisa. Jadi memang di tempatku itu karena memang aku hobi ya gitu. Jadi nggak semua jam aku jual gitu, nggak mengutamakan profit banget gitu. Tapi lebih ke kita bangun komunitas bersama-sama di mana kita bisa menikmati jam tangan secara long time dan secara panjang sampai kita mengukir beberapa kenangan dengan jam tangan kesayangan kita. Oke itu. Terima kasih, mantap sekali.